Shalom, selamat sore. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih kembali dipertemukan dalam ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Itu semua karena kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari bersama kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah saat ini. Kita ambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah keluarga saat ini kami lakukan dengan pertolongan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan juga dari penyertaan dan persekutuan Roh Kudus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 baitnya yang pertama, Aku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari bersama kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan dan kemampuan kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan lakukan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang kami nikmati. Terima kasih untuk setiap pertolongan yang masih kami rasakan. Terima kasih untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan di sisi kanan kiri kami. Bahkan terima kasih untuk setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, mari Engkau mengampuni kami, menyucikan, menguduskan dan melayakkan kami, sehingga setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami tidak lalu dan sia-sia, tetapi boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan kami yang mendengar boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dan ajar kami juga Tuhan untuk belajar mengampuni sesama kami, belajar hidup berdamai dengan sekeliling kami, dengan seluruh alam ciptaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-25, ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-27. Kejadian pasal yang ke-25, ayat 19 sampai 27 sesuai dengan bacaan pancaran air hidup hari ini. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada di dalam kandunganmu,
dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukannya. Firman Tuhan hari ini dengan nats bagi kita, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahim. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri judul ikut maunya Tuhan. Ikut maunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mengikuti maunya seseorang itu tidak mudah. Menjadi taat itu tidak gampang. Ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Bahkan untuk mengikuti perintah seseorang saja, mengikuti yang memimpin kita itu tidak mudah. Sekali lagi ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan, ada banyak hal yang mungkin harus kita lepaskan. Dan hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang ikut maunya Tuhan. Apalagi itu susah, gampang, tidak mudah mengikut, tidak mudah mengambil keputusan, saya mau ikut Tuhan, saya mau mengikuti kehendak Tuhan, saya mau berjalan seturut kehendak Tuhan. Tidak pernah mudah. Firman Tuhan hari ini tentang tentang sebuah keluarga. Ada Ishak dan juga ada Ribka. Kisah mereka bagaimana Ishak yang berumur 40 tahun ketika mendapatkan Ribka. Dan pada kenyataannya, pada perjalanannya dia tahu bahwa istrinya tidak bisa memberikan dia seorang anak. Bukan sesuatu yang mudah untuk dialami, bukan sesuatu yang mudah untuk diikuti. Tetapi pada akhirnya Ishak memilih untuk berdoa. Ayat 21 mengatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Dia memilih pada saat yang sulit, pada saat yang tidak gampang tersebut, pada saat yang luar biasa sulit bagi dia, Ishak memilih untuk berdoa. Dia memilih untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya semua itu tidak sia-sia, Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mengabulkan doanya bahkan lebih dari yang dia pikirkan. Dia hanya berdoa meminta agar Tuhan memberikan dia seorang anak mungkin. Dia hanya berdoa agar Tuhan menolong dia, memberikan dia keturunan. Tetapi sekali lagi Tuhan menjawab lebih dari yang dia pikirkan. Ayat yang ke-22 mengatakan, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata dan selanjutnya. Dia meminta 1, Tuhan memberikan 2. Bayangkan, ikut maunya Tuhan. Tidak mudah, ada yang harus dibayar, tapi setimpal dengan apa yang akan kita dapatkan nanti. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, tidak berhenti sampai di situ. Firman Tuhan katakan, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tidak mudah menjadi seorang Ishak. Anaknya belum lahir, tetapi sudah dikatakan bahwa kedua anak ini akan
tolak-tolakan, mereka akan ada dalam sebuah situasi yang rumit mungkin, mereka akan bermusuhan mungkin, dengan kata lain. Anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dan itu tidak masuk akal. Dalam urutan, dalam aturan patriark, dalam aturan keturunan manapun biasanya yang tua yang akan memimpin yang muda. Tetapi ini sebaliknya, firman Tuhan katakan anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Pikirkan posisi, bagaimana perasaan Ishak saat mendengar seperti itu. Dari awal dia sudah tahu bahwa anaknya yang satu akan menjadi hamba bagi saudaranya yang lain. Tetapi sekali lagi, saat ikut maunya Tuhan, yang ada harga yang harus dibayar. Dia berdoa tadi, dan itu jawaban Tuhan bagi dia. Selanjutnya setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Dan selanjutnya, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Bagaimana bahkan dari awal dia sudah tahu, dan pada akhirnya dia melihat bahwa memang ada sesuatu yang akan terjadi di antara dua keturunan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, sebab seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah, dan selanjutnya. Ayat 28. Ishak lebih sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ikut maunya Tuhan, ada harga yang harus dibayar. Ikut maunya Tuhan, ada sesuatu yang mungkin harus kita korbankan. Ikut maunya Tuhan tidak pernah mudah. Hari ini keluarga Ishak dan Ribka, Esau dan Yakub mengajarkan kepada kita. Saat Ishak berdoa, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang kelihatannya tidak akan pernah bisa dia dapatkan. Tetapi ketika dia berdoa, ketika dia sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan, Tuhan menyediakan bahkan lebih dari yang dia pikirkan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita ikut maunya Tuhan, saat kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sesuatu yang bahkan kelihatan mustahil sekalipun, Tuhan sediakan bahkan lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita pikirkan. Mungkin yang kita pikirkan satu, Tuhan siapkan dua bahkan lebih. Kita pikirkan dua, Tuhan siapkan bahkan bisa lebih dari itu. Ikut maunya Tuhan. Tidak mudah, tapi setimpal, tapi sebanding dengan apa yang akan kita dapatkan. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan suku bangsa akan berpencar dalam rahim. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Tidak mudah, tidak gampang menjadi Ishak saat dia harus menerima kenyataan seperti ini. Tetapi jika Tuhan yang berkehendak, kelihatannya mustahil. Tetapi pada akhirnya kita melihat, pada kisah perjalanan mereka selanjutnya, kita melihat pada akhirnya Yakublah yang diberkati oleh ayahnya, dan dia yang mendapat hak kesulungan. Dia mendapat berkat sebagai anak sulung. Ikut maunya Tuhan, kadang sakit. Ikut maunya Tuhan tidak menyenangkan. Tetapi mari taat melakukannya. Sekalipun sakit, sekalipun sekali lagi tidak mudah dan tidak menyenangkan, mari taat
kepada kehendak Tuhan. Mari berjalan seturut maunya Tuhan. Dan percayalah, semuanya tidak sia-sia. Walaupun pada akhirnya kita melihat ada permusuhan antara Esau dan Yakub, ada permusuhan antara bahkan sahabat keturunannya, ada permusuhan di antara mereka, ada pilih kasih di antara orang tua. Tetapi jika kita mau ikut maunya Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk berjalan, untuk melakukan kehendak-Nya, sekalipun itu tidak mudah. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, mari berjalan, mari melangkah seturut kehendak Tuhan. Mari ikut maunya Tuhan. Mari minta pimpinan Tuhan menjalani kehidupan kita yang tidak mudah ini. Dalam situasi yang sulit saat ini, dalam situasi new normal yang bahkan tidak normal ini, situasi new normal yang bukan membuat kita semakin lebih baik, tapi mungkin membuat kita semakin was-was. Mari ikut maunya Tuhan. Mari ikut berjalan seturut kehendak Tuhan. Percayalah, saat kita memilih taat, saat kita memilih untuk berjalan seturut kehendak-Nya, yang kita dapatkan sebanding dengan apa yang kita pertaruhkan. Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Mari bersama kita memberikan persembahan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berjalan seturut kehendak Tuhan, memberi diri kita, bahkan memberi seluruh yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari memuji Tuhan, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih
Mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat, yang sederhana. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti, memahami, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak mudah mengikut kehendak Tuhan, tidak mudah berjalan bersama, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang harus kami bayar, ada banyak hal mungkin yang harus kami korbankan. Tetapi kami percaya saat kami melakukannya, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami menyerahkan seluruh persembahan yang sudah kami berikan, seberapapun yang mampu kami berikan, Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih ajar kami untuk memberi diri kami, mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Talenta kami, waktu kami, kemampuan kami, apapun yang kami punya, belajar kami untuk memberinya ya sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yang belum bisa memberi persembahan berupa materi atau apapun, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami menyerahkan seluruh bangsa kami, pergumulan bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan para pemerintah kami menyerahkan mereka yang ada dalam kepemimpinan di bangsa ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, menjaga, melindungi mereka. Secara khusus Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan sampai ke pemimpin di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan menolong mereka, biarlah setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi mereka, boleh mereka lakukan seturut kehendak Tuhan. Kami mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, Tuhan memberkati mereka, memakai mereka, melalui kehidupan mereka, melalui pelayanan, pekerjaan, tugas tanggung jawab yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami secara khusus berdoa bagi Kota Banyuwangi, Tuhan menolong para pemimpin kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kota kami, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal yang akan menghancurkan kota kami. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa, masih terus berdoa bagi para dokter, tenaga medis, orang-orang yang berjibaku, berjuang khususnya di bidang kesehatan ini. Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan menolong keluarga mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami juga terus berdoa untuk setiap orang yang boleh ambil bagian untuk mencari vaksin dari virus corona ini. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Berikan kepandaian bagi mereka, berikan hikmat-Mu bagi mereka. Tuhan Yesus terus pakai mereka untuk mencari vaksin ini, sehingga pada akhirnya semua boleh mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan. Kami menyerahkan semua gereja-gereja Tuhan yang mulai mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah new normal di gereja masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati seluruh persiapan yang ada. Semua yang terlibat di dalam persiapan untuk masuk dalam ibadah new normal. Tuhan menjaga, melindungi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan biarlah semua persiapan boleh berjalan dengan baik. Setiap orang, setiap person yang boleh terlibat, Tuhan membentengi mereka, Tuhan menjauhkan mereka dari segala virus, sakit, penyakit. Biarlah semua yang mereka lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa juga, masih terus berdoa untuk bangsa kami. Kami menyerahkan sekali lagi bangsa kami, bahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa kami dan juga bahkan dunia ini. Aparat keamanan TNI Polri kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Jemaat Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan dari balita bahkan sampai Adi Yuswo. Tuhan menjaga, melindungi mereka semua. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Masih ada banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami percaya sebelum kami mengungkapkannya, Tuhan sudah lebih dahulu tahu. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan seluruh doa syafaat kami ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Syafaat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga.
Amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga saat ini. Kita mau berjalan seturut kehendak Tuhan, kita mau ikut maunya Tuhan. Sesakit apapun, sesulit apapun, kita percaya Tuhan yang akan memimpin kita. Tuhan menolong kita agar tidak tersesat di perjalanan kita. Mari bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat akan jalan seterus bila kata pegang. Tuhan pimpin terus hidup menggerak agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup melekat. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menggerak agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Kami mau berjalan dipimpin oleh Tuhan. Kami mau mengikut kehendak Tuhan. Sesulit apapun, kami percaya bahwa pertolongan yang dari Allah Bapa, keselamatan, kasih setia yang dari Tuhan Yesus, penghiburan, sukacita yang dari Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga kita saat ini. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.